Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penentuan kesadahan air dengan metode kompleksometri yang disusun oleh Muhammad Khairul Amzan, Nika Dek Puja Dwi Anta Anjani, G. Indian, Desi Purbasari Darmawan, dan Sonia Erlita Mikael. Adapun tujuan dilakukan praktikum ini, yang pertama, mengetahui prinsip dasar titrasi metode kompleksometri, yang kedua, menentukan molaritas rata-rata EDTA, yang ketiga, menentukan kesadahan sampel air, dan yang keempat, mengetahui fungsi dari penentuan kesadahan air. Adapun dasar teori yang digunakan dalam praktikum kali ini sebagai berikut. Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium dan magnesium, dalam bentuk garam karbonat. Air sada atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Selain ion kalsium dan magnesium, penyebab kesadahan juga bisa merupakan ion logam lain maupun garam-garam bikarbonat dan sulfat. Cara yang lebih kompleks untuk menentukan kesadahan air yaitu melalui titrasi. Kesadahan air total dinyatakan dalam satuan ppm berat per volume dari CaCO3. Adapun metode percobaan, yang pertama alat dan bahan, yang kedua cara kerja, dan yang ketiga data pengamatan. Adapun alat yang digunakan, yang pertama Erlenmeyer, buret, gelas ukur, gelas beker, pipet volume, pipet tetes, klem dan statif, bal filler, dan corong. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini, yang pertama indikator EBT, buffer salmia, aquades, larutan EDTA, larutan ZnSO4, dan yang terakhir sampel air. Pembakuan larutan EDTA di pipet 10,0 ml larutan ZnSO4, kemudian ditambahkan 1-2 ml larutan buffer salmia, kemudian ditesesi 3 tetes indikator EBT, kemudian dititrasi dengan larutan EDTA dan dilihat perubahan warna dari merah anggur menjadi biru, kemudian catat volume yang digunakan. Ulangi percobaan ini sebanyak 2 kali lagi. Penentuan kesadahan air. Di pipet 10,0 ml larutan sampel air, kemudian ditambahkan 1-2 ml larutan buffer salmia, kemudian ditesi dengan 3 tetes indikator EBT, kemudian dititrasi dengan larutan EDTA hingga terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi biru. Baca volume yang digunakan, kemudian catat dan ulangi pekerjaan sebanyak 2 kali lagi. Dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh data pengamatan. Yang pertama, data pengamatan pembakuan larutan EDTA sebagai berikut. Kemudian yang kedua, data pengamatan penentuan kesadahan air sebagai berikut. Dari data pengamatan diperoleh perhitungan sebagai berikut. Pada praktikum kompleksometri ada 2 cara kerja, yaitu pembakuan larutan EDTA dan penentuan kesadahan air. Pada penentuan kesadahan air, sampel air ditambahkan larutan indikator EBT sehingga larutan menjadi berwarna merah anggur. Hal ini terjadi karena indikator EBT mengikat kation Ca2+ yang larut di dalam air. Larutan kemudian ditambahkan dengan larutan buffer salmia yang bertujuan untuk mempertahankan pH larutan.
Kemudian larutan dititrasi dengan larutan EDTA dan saat mencapai titik ekuivalen, larutan EDTA mengikat seluruh kation yang ada di dalam sampel air sehingga membentuk senyawa kompleks. Indikator yang ditambahkan akan terlepas kembali sehingga titrat berubah warna dari merah anggur menjadi biru. Volume rata-rata EDTA yang diperoleh sebesar 2,420 ml dan kesadahan atau kadar Ca2+ yang didapatkan dalam air keran sebesar 879 ppm dengan kesalahan 0,643 ppm. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan yang pertama, prinsip dasar dari titrasi kompleksometri adalah terjadinya reaksi pembentukan ion-ion kompleks antara bahan yang akan dianalisis dan titran. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan didapatkan molaritas rata-rata dari EDTA adalah sebesar 0,0908 mol per liter. Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan didapatkan kesadahan sampel air yang didapatkan dalam air keran sebesar 879 ppm. Dan yang keempat, penentuan kesadahan air berfungsi untuk mengetahui status dan kelayakan air yang digunakan. Air yang layak digunakan mempunyai standar persyaratan tertentu, di antaranya jumlah kandungan unsur Ca2+ dan Mg2+ dalam air yang keberadaannya biasa disebut dengan kesadahan air. Sekian video titrasi kompleksometri yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.